くるくる。Muter-muter. Kowe urung pernah ndelok berlian segede kita? Nyoh tawe muter-muter gawe mumet. Muter-muter gawe mumet. Muter ning awan, muter ning hidung. Muter-muter gawe mumet. Nggih matur suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Al-Qadiri, mewakili teman-teman saya dari SMA Negeri 2 Cibitung, ingin melakukan wawancara dengan salah satu ketua RT dari Mutiwari, Kecamatan Cibitung. Ingin melakukan ingin menanyakan pertanyaan seputar demokrasi. Jadi Pak, yang pertama yang ingin saya tanyakan, apa yang Bapak ketahui tentang demokrasi di Indonesia? Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demokrasi adalah sistem politik kompetitif yang di dalamnya terdapat persaingan antara para pemimpin dan organisasi-organisasi dalam menjabarkan alternatif kebijakan publik sehingga publik dapat turut berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Dalam arti kata, demokrasi itu kebebasan kita dalam mengungkapkan ide-ide untuk bisa ikut berkecimpung di roda pemerintahan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Kurniawan dari SMA 2 Cibitung ingin menanyakan tentang demokrasi. Dari sini, hal apa yang Bapak lakukan untuk membujuk hati masyarakat untuk memilih Bapak? Alhamdulillah, kalau untuk di wilayah saya sendiri di Kampung Ceger RT 03 RW 05, saya terus terang bukan dipilih secara langsung, diadakannya pemilu sebagai ketua RT. Jadi sistem kami di lingkungan itu ditunjuk oleh para tokoh masyarakat di lingkungan, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, dan tokoh agama untuk menjadi seorang ketua RT di lingkungan tersebut. Dengan satu catatan, calon tersebut bisa memenuhi kriteria yang selama ini diinginkan masyarakat dalam hal pelayanan. Dan saya selama ini sebelum waktu saya menjadi ketua RT, saya itu berkecimpung di sosial juga, banyak membantu warga perihal rumah sakit, terus banyak, pokoknya untuk di lingkungan saya juga berkecimpung dalam hal penerangan juga, saya ikut andil di situ, di DKM juga. Jadi dari situlah dengan hasil kerja nyata saya sebelum menjabat jadi ketua RT, warga kompak untuk mengajukan saya menjadi ketua RT di lingkungan tersebut. Seperti itu. Jadi intinya, penuhi dulu kewajibanmu baru meminta hakmu, seperti itu. Yang selama ini saya jalani, saya bekerja dulu. Karena masyarakat zaman sekarang itu yang dilihat itu bukti, bukannya dari omongan ya. Seperti itu. Jadi mereka sudah klop sama saya, ya diangkatlah saya menjadi seorang ketua RT di lingkungan, seperti itu. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Apa saja pengalaman Bapak selama Bapak menjabat menjadi RT? Pengalaman demokrasi di lingkungan. Demokrasi salah satunya itu kan ada demokrasi sosial. Nah, di situ seperti yang kita ketahui, kita yang bersentuhan langsung oleh masyarakat banyak sekali menemukan hal-hal yang sekiranya
kesenjangan sosial di lingkungan itu sangat nyata. Oleh karena itu, saya selaku ketua RT di lingkungan, saya berusaha semaksimal mungkin untuk melayani masyarakat, terutama dari hal sosial. Banyak warga yang butuh pelayanan seperti itu. Contohnya, kita sebagai ketua RT, kita harus tahu warga kita ada berapa orang. Yang laki-laki ada berapa, yang perempuan ada berapa, yang balita ada berapa, yang lansia pun ada berapa. Jadi di situ kita harus punya file pribadi. Suatu saat nanti ada pengajuan sesuatu, apa-apa, kita bisa langsung ambil dari file kita. Karena zaman sekarang tetap yang diutamakan itu data. Nah, disitulah pengalaman saya dalam berdemokrasi menjadi ketua RT, dan saking demokrasinya terkadang terlalu bebas dalam mengungkapkan isi hati di media sosial, dan itu juga nggak bagus. Kenapa? Karena Indonesia itu dilindungi oleh undang-undang, apalagi sekarang kan ada undang-undang ITE, dan kita pun harus ada batasan-batasan juga, jangan terlalu bebas juga. Salah sedikit kita bisa kena hukum, kita bisa dipanggil sama pihak yang berwajib apabila orang tersebut tidak ikhlas ataupun tidak ridho dengan komitmen statement kita di media sosial. Oleh karena itu, demokrasi yang bagus itu adalah demokrasi yang antara rakyat dan pemimpinnya itu saling mendukung, saling mensupport. Itu menurut saya seperti itu. Demikian. Bagaimana prediksi Bapak mengenai pemilu atau pilpres yang 1 tahun lagi akan diadakan? Siapa yang pantas menjabat di periode tahun 2024? Kalau untuk masalah pemilu Dan alasannya, Pak? untuk pemilu itu kan ada aturannya. Jadi perangkat desa tidak boleh berkecimpung, apalagi jadi tim sukses salah satu calon. Dan di sini saya ditekankan pada masyarakat, silahkan pilih yang terbaik, yang bisa membawa Indonesia lebih baik lagi, lebih maju lagi, lebih sejahtera lagi. Dan kalau ditanya siapa-siapa dan kepada siapa saya condong, mohon maaf, itu hak prerogatif seseorang. Kita tidak boleh mengintervensi, apalagi kita harus, kamu harus ke sini, harus ke situ. Nggak bisa kayak gitu. Karena itulah yang namanya demokrasi itu, kebebasan dalam memilih, kebebasan dalam berargumen, tentu dengan batasan-batasan tertentu. Lanjut. Selanjutnya kita meminta wejangan dari Bapak mengenai pemilu yang damai, adil, dan bermartabat. Baiklah, pesan saya kepada anak-anak SMA ya? Iya. SMA 2 Cibitung, tetap belajarlah kalian sungguh-sungguh, karena zaman sekarang itu zaman milenium, bukan zaman dulu lagi, zaman media sosial. Salah bergaul kita repot. Kita sebagai pemuda, tanggung jawab kita besar. Kita ini adalah penerus pemimpin-pemimpin yang sekarang pada ada di atas. Kalau bukan kita, siapa lagi? Pesan saya tetap positif, tetap belajar untuk masa depan kalian. Karena apa? Salah bergaul ya
kalian sendiri nanti yang akan menanggung resikonya. Sekarang kan untuk Kabupaten Bekasi itu banyak program, ada beasiswa ini itu. Kalau kita memang berprestasi, kita bisa mengajukan untuk kuliah dimanapun berada. Seperti itu. Jangan saya ikut-ikutnya, karena zaman sekarang kalian inilah yang terkesannya masih labil, ibarat botol masih botol kosong. Jangan sampai dimasukin hal-hal yang negatif. Tetap positif, ikuti arahan-arahan Pak Guru dan Bu Guru. Supaya apa? Supaya kita bisa berguna untuk orang lain. Karena sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang bisa berguna untuk orang lain. Ya, itu pesan saya. Terima kasih Pak. Itu hanya itu saja yang saya ingin tanyakan. Terima kasih buat Bapak RT Jawe. Terima kasih atas waktunya Pak.